dan bahagia. Syukur alhamdulillah, pagi ini izinkan saya Muhammad Syukrondian, CGB Angkatan 9, izinkan saya akan mempresentasikan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Tentu, mari kita awali kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, mari kita pekikkan biar semangat pagi ini dengan salam guru penggerak. Coba, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, ulangi. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Baik, next. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan diseminasi aksi nyata yang terkait dengan konsep budaya positif yang ada di sekolah. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Next. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu perlu kita ketahui bahwa mindset, pola pikir kita disuguhkan dengan kurikulum merdeka yang pertama, yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kata kunci dari diferensiasi itu adalah kebutuhan kita memfasilitasi kebutuhan siswa. Ada berbantuan dengan konten, kemudian digital dan proses. Ya. Nah, tentu untuk apa? Mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, pada perubahan ini ada stimulus respon, kemudian teori kontrol. Mulai dari realitas kebutuhan kita sama, tentu dalam teori kontrolnya adalah kebutuhan kita ini berbeda. Jadi satu sama lain siswa kita itu tidak semuanya sama, ada perbedaan satu sama lain. Kemudian next. Nah, disiplin positif. Kita mencoba tujuan dari disiplin itu adalah pembelajaran. Kemudian disiplin positif dalam menerapkan, menumbuhkan rasa kesadaran yang pertama, dan memberikan satu penghargaan atau hukuman. Pada sebagai pendidik, tujuan kita untuk mendisiplinkan budaya positif. Tujuannya adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki kedisiplinan diri untuk merubah perilaku dan mempunyai nilai-nilai kebajikan. Coba kita lihat video kali ini, disiplin positif. Sedikit video yang kami tampilkan, ini adalah contoh yang paling sederhana ketika siswa-siswa kita ini membudayakan positif di dalam sekolah. Jadi ketika beliau berangkat dari rumah, sudah disambut oleh Bapak Ibu guru di depan sekolah masing-masing. Ya. Jadi inilah menciptakan budaya positif yang sangat sederhana yang mungkin tiap hari kita lakukan. Baik, lanjut. Nah, tentu dari nilai positif, budaya positif itu ada nilai kebajikan. Ya. Yang pertama adalah menciptakan profil pelajar Pancasila dengan tujuan supaya kita berintak, beriman, bertakwa, dan berakhlak karimah. Dengan cara apa? Gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar. Nah, kemudian ada yang istilah dengan PYP, Primary Years Program ya. Toleransi, rasa hormat, integritas, kemudian mandiri, menghargai, antusias. Kita tumbuhkan dari diri kita dan anak-anak kita. Yang ketiga, nah ini life skill, kecakapan hidup perlu kita bekali kepada anak-anak kita. Supaya apa? Supaya anak-anak mempunyai kemampuan dalam dirinya, percaya diri,
dengan kemampuan yang ada dalam dirinya, ya. Tidak saling, terutama tidak merendahkan orang lain. Tujuannya di situ supaya dia percaya diri, punya kemampuan setiap masing-masing dalam anak didik kita. Baik, lanjut. Nah, ini yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Manusia itu membutuhkan terutama sandang, pangan, papan. Nah, tapi dalam modul ini ada kebutuhan dasar manusia, yaitu next ini. Nah, bertahan hidup, mempunyai kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. 5 dasar yang ada dalam diri kita, terutama kepada guru, sang anak ini butuh bertahan hidup juga. Artinya butuh makan, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan. Yang kedua, butuh kasih sayang, ya. Baik Bapak Ibu guru terhadap anaknya, kepada anak didiknya, membutuhkan rasa kasih sayang, rasa peduli, rasa berbagi, kerjasama. Ini menjadi kelompok bagian dari rasa kasih sayang. Penguasaan, tentu kalau kita sebagai guru punya rasa kekuasaan, wewenang, mulai dari memimpin, mulai dari mengatur, membimbing, disitulah kita punya kekuasaan. Nah, kita juga butuh kebebasan, ya, butuh kebebasan untuk mandiri, kreatif, berinovasi. Disitulah kita ciptakan pada diri kita dan anak-anak kita. Nah, yang terakhir ini kesenangan. Pasti Bapak Ibu butuh healing, ya, butuh apa lagi? Nah, itu yang banyak sekali. Bermain, humor, antusias, kita butuh bercanda juga. Next, ya. Motivasi perilaku manusia ini ada 2, motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik. Nah, intinya kenyamanan, ya, kenyamanan, keamanan, kemudian kita dipuji dan sebagainya, ini untuk memotivasi diri kita. Next. Nah, coba. Ada yang namanya posisi kontrol. Disiplin posisi kontrol itu saya mencoba melihatkan ada 5: posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, pemantau, atau manajer. Yang saya tampilkan ini nanti sebagai posisi penghukum. Sebagai guru ini apakah sosok penghukum atau masuk kategori manajer? Saya tampilkan, coba next. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang,
keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren!
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.
Baik, Bapak Ibu, kita ditunjukkan dengan video ini, ditampilkan kita kalau sebagai posisi penghukum, sebagai guru itu pasti nadanya tinggi, ya, nadanya tinggi dan marah-marah supaya anak ini jerah, efek jerahnya maka dihukum. Tapi kalau posisi manajer, nah mohon izin saya lihatkan posisi manajer. Nah, Bapak Ibu, dari video tersebut, mari kita simpulkan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Next. Nah, tentu next. Nah, ada 5. Coba. Yang pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Next, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau di dalam kelas, dan segitiga restitusi. Next. Nah, disiplin positif itu apa? Pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab. Ini sudah pernah disampaikan oleh Abaidin di ketika upacara. Anak harus mempunyai tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Next. Nah, disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Next. Dengan disiplin ini, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan yang mereka lakukan bukan karena pujian atau hukuman. Jadi punya tanggung jawab masing-masing siswa. Next. Next. Motivasi perilaku, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Next. Nah, yang ketiga, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang kita percaya. Nah, next. Nah, kemudian next lagi. Nah, ini yang next. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi tadi kita sebagai penghukum merasa anak ini supaya sebagai seorang pendidik kita hukum dengan berlarian di lapangan basket sampai 5 kali supaya kapok katanya ya, dengan nada tinggi. Ini motivasi ini yang mungkin tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai yang mereka percaya. Jadi mereka akan menjadi minder. Kalau anak itu kita didik dengan pujian, bisa jadi anak akan bisa percaya diri. Artinya tetap semuanya punya salah manusia itu ya. Namun dengan kesalahan ini biar dia bisa memperbaiki. Next. Posisi kontrol seorang guru. Nah, ini ada sebagai penghukum, membuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau atau manajer. Next. Nah, yang ini yang kita harapkan sebagai sosok guru menjadi manajer. Next. Nah, ini guru melakukan kerjasama dengan siswa yang pertama. Kemudian memberi mereka tanggung jawab yang ini sudah kita gaungkan oleh teman kita Pak Jaidin atas perilaku mereka dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atau masalah yang mereka hadapi. Disinilah posisi kita sebagai manajer. Kalau kita posisi sebagai penghukum, maka dengan nada yang keras, kemudian anak ditakut-takuti, diberikan efek jerah dengan hukuman. Kalau sebagai manajer, kita berikan solusi terhadap siswa yang melakukan kesalahan. Next. Keyakinan sekolah. Nah, ini setelah dalam lingkungan kelas kita tentu kita membentuk satu komitmen. Bahasanya kalau di sini keyakinan kelas. Next. Ya, lanjut. Nah, di dalam keyakinan kelas back. Nah, ini kita biasanya memberikan kesepakatan itu dengan siswa atau cukup kita yang memberikan komitmen, Bapak Ibu? Dengan siswa ya. Kita diskusikan dengan siswa untuk keyakinan kelas kita bangun. Mungkin bisa menggunakan kertas atau menulis supaya kelas ini menjadi nyaman. Bagaimana caranya? Ya, tidak boleh rame dan lain sebagainya. Jadi tujuannya adalah untuk menciptakan kelas yang tidak harus diam, tapi kelas yang kondusif, yang punya tanggung jawab dan juga bisa pembelajaran bisa menyenangkan. Ya, next. Ini segitiga restitusi yang disebut dalam modul ini adalah segitiga yang artinya next
ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Artinya apa? Ketika kita ini berbuat salah, ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Identitas, menstabilkan identitas dengan pertanyaan yang mungkin kalau kita lihat misalnya ada yang sering ngambil uang, maka pertanyaan kita tidak langsung menuduh. Mungkin kita investigasi dulu bagaimana caranya. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah itu. Kita berikan mungkin himbauan, arahan bahwa mengambil itu tidak baik dan lain sebagainya. Dan menanyakan keyakinan. Keyakinan artinya kamu kalau berbuat ini betul apa salah? Apakah setelah kamu bertindak kesalahan ini ada konsekuensinya tidak? Nah, disitulah arti dari menanyakan keyakinan supaya anak ini punya percaya diri. Oh ya, kalau saya berbuat ini tidak baik. Oke, next. Nah, di sini kalau kita sudah melakukan segitiga restitusi, artinya dengan berbantuan media cara untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka insya Allah anak-anak akan bahagia. Next. Nah, menurut filosofi KHD, Ki Hajar Dewantara, itu Bapak Pendidikan ya. Nah, itu menyampaikan pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada siswa serta mewujudkan sekolah yang aman, berpihak pada siswa. Jadi harapan dari KHD ini, Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan itu ingin kita menghamba kepada anak didik. Artinya semuanya orientasinya kepada siswa. Lanjut. Kemudian nilai dan peran guru penggerak, artinya kita semuanya nanti menjadi kader guru penggerak, mengkolaborasi antara semua anggota termasuk hari ini, kemudian dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama juga akan bersama-sama kita mendorong terwujudnya budaya positif. Artinya apa? Kita saling kerjasama, kolaborasi, insya Allah sekolah ini akan bisa membiasakan diri dengan budaya yang positif. Next. Nah, visi kita, sekolah kita ini perubahan yang kita inginkan. Jadi yang hijrah ya, jadi pindah dari yang dulunya kita masih duduk manis, mari kita berubah. Yang kita inginkan adalah terbentuknya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa, mengharapkan siswa. Next. Nah, kita refleksi. Saya coba kita diskusikan refleksi ini sejauh mana pemahaman kita tentang konsep-konsep inti yang telah kita pelajari di modul ini. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda yang di luar dugaan, yang terutama kepada hukuman tadi ya, kemudian mempunyai manusia itu punya 5 kebutuhan dasar, mulai dari bertahan hidup, kemudian juga kesenangan, kekuasaan, ya, rasa kasih sayang, ini harus ada. Next. Nah, disiplin positif. Next. Teori kontrol. Next. Ya, next. Terus. Nah, ini kita membentuk satu motivasi kepada anak didik kita untuk ice breaking. Saya kira di kelas-kelas kita sudah punya Bapak Ibu sudah memotivasi kepada siswanya untuk membuat ice breaking. Next. Nah, saya menyadari bahwa penghargaan ternyata dapat memiliki dampak negatif bagi siswa seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Nah, penghargaan dapat bersifat menghukum. Artinya dengan hukuman ya, yang artinya penghargaan tapi dengan hukuman. Ini apa ya? Setelah kita lihat ada satu sisi negatifnya. Next. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Dan lanjut. Nah, apakah kita menjadi pemantau atau penghukum atau yang satunya? Nah, apakah manajer? Kalau posisi kita sebagai penghukum, mungkin bisa jadi sebagai anaknya sudah bandel banget, artinya
sudah betul-betul tidak bisa diajak untuk diskusi atau diajak omongan yang baik tidak bisa, maka ya kita harus memilih yang sebagai penghukum. Kalau menjadi manajer, insya Allah anak yang bisa diarahkan, yang bisa dibimbing, disitulah kita akan bisa menjadi manajer. Next. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep? Next. Nah, ini ketika berbuat salah, ini saya ajak diskusi ya murid saya, maka disinilah ada satu komunikasi sampai dia curhat bahwa orang tuanya seperti ini ya. Jadi disinilah kita ambil satu posisi sebagai manajer, guru sebagai manajer ya. Lanjut. Ini juga menggunakan refleksi pemahaman. Next. Bagaimana perasaan kita Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Yuk, lanjut. Apakah kita merasa senang? Next. Ya. Nah, ini motivasi internal. Next. Sebagai manajer, sebelum mempelajari model ini ada 5 posisi kontrol. Yang tadi bertahan hidup, rasa kesenangan, rasa kasih sayang, penguasaan. Ya, lanjut. Nah, lagi. Nah, apakah kita sebagai merasa bersalah? Artinya kalau kita merasa bersalah itu murid akan seakan-akan minder ya dengan kesalahannya ini, dia akan insaf, kemudian tidak akan mengulangi kembali. Kalau kita merasa bersalah, kelemahannya kadang murid ini siswa itu tidak merasa bersalah, mesti tunjuk temannya ya. Gara-gara si A, si B, padahal dirinya ini juga bersalah. Next. Kalau posisi manajer sudah tadi, ya. Lanjut. Nah, ini setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Ini yang ditekankan dalam modul ini adalah semuanya manusia ini punya bersalah. Namun, next, tidak ada manusia yang sempurna kok, ya. Next. Inilah, jadi dari peristiwa ini di dalam budaya positif kita tentukan bahwa manusia semuanya tetap punya salah, namun harus ada penyesalan dan untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Jadi tidak ada bosan-bosannya melakukan fastabiqul khairat, berbuat baik. Next. Nah, ini kita butuhkan kolaborasi ya. Jadi Bapak Ibu guru, anak-anak, kita budayakan positif untuk kerjasama. Next. Lanjut. Thank you. Terima kasih. Presentasi dari kami ya. Mudah-mudahan inti dari budaya positif itu yang pertama, jadilah guru yang bisa menginspirasi anak-anak, yang bisa menjadi manajer, artinya sebagai sosok guru yang selalu ditunggu-tunggu anak-anak, yang dibanggakan dengan anak-anak. Inilah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, kali ini mari kita diskusikan bersama terkait dengan membuat kesepakatan kelas ya. Silakan didiskusikan dengan Bapak Ibu apa saja yang harus kita sepakati di dalam kelas itu dan konsekuensinya apa saja ya. Kami persilakan Bapak Ibu untuk berdiskusi bersama. 5 tertib saat belajar. Tertib saat belajar. 6. Mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. Malu datang terlambat. Jika terlambat, dengan tanggung jawab. Menjaga kebersihan kelas ini di mana? Bapak Ibu, setelah kita diskusi bersama, maka hari ini coba mempresentasikan satu persatu ya, tiap kelompok mempunyai kesepakatan kelas dan konsekuensinya. Kami persilakan, mari kita beri tepuk tangan dari kelompok 1 Pak Jaidin ya, yang mewakili kesepakatan kelas. Monggo. Saya biasanya di dalam kelas pada awal-awal pembelajaran atau awal-awal tahun pelajaran
anak-anak saya ajak untuk membuat kesepakatan kelas. Kenapa pakai kesepakatan kelas? Karena dengan kesepakatan diharapkan nanti pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, malu datang terlambat. Jadi diharapkan anak-anak itu datangnya tepat waktu ya 15 menit. Kalau bisa diusahakan 15 menit sebelum bel masuk. Nah, kalau mereka terlambat maka sanksinya adalah lapor kepada kepala sekolah. Nah, apakah diizinkan masuk? Kalau nanti diizinkan berarti anak harus terus ikut belajar. Yang kedua, itu biasanya anak-anak kan biasa di ruang gaduh. Nah, kecuali kalau diskusi gaduh sudah biasa. Tapi kadang-kadang anak-anak ada yang ngomong sendiri dan sebagainya, maka perlu diciptakan ketertiban di dalam kelas. Nah, ketika anak-anak berbuat gaduh, maka kita sepakati di anak-anak itu kita sepakati anak yang berbuat gaduh disuruh belajar di luar. Jadi dia belajar sambil berdiri di depan jendela. Nah, nanti kita kasih berapa waktunya, berapa menit itu belajar di luar. Itu kesepakatan kita yang pernah kita buat. Yang kedua, yang selanjutnya, anak tidak mengerjakan tugas. Artinya anak-anak harus mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. Itu kesepakatannya. Jika tidak, maka anak-anak mengerjakan tugas di ruang guru. Untuk apa? Agar anak-anak merasa tanggung jawabnya itu lebih tinggi lagi. Saya kira itu yang dari kami yang telah saya diskusikan tadi. Yang jelas ini memang sebagian sudah kami laksanakan. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 kami persilakan Bu Fariha. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 2 menyampaikan apa yang menjadi kesepakatan kelas kami, bahwa yang pertama itu menjaga kebersihan kelas, di mana menjaga kebersihan kelas ini dilakukan dengan melakukan piket kelas. Anak-anak yang melakukan piket kelas itu dihimbau untuk datang lebih awal dari yang tidak melakukan piket kelas. Jadi seperti itu. Kemudian pada saat pulang sekolah itu anak-anak yang mempunyai piket kelas untuk besok juga tidak boleh langsung pulang, tetapi piket dulu. Yang kedua yaitu tertib saat belajar. Pada saat pembelajaran diharapkan anak-anak itu tertib. Jadi pada saat diskusi semuanya harus mengikuti diskusi. Kemudian jika di tengah pembelajaran itu ada anak yang ingin buang hajat atau itu, kalau diperkenankan disetujui, itu bagi laki-laki hanya 1 anak, tetapi untuk bagi perempuan itu maksimal 2 anak itu. Kemudian yang ketiga yakni mengerjakan tugas dengan bertanggung jawab. Jadi saat mengerjakan tugas dengan bertanggung jawab diharapkan anak-anak itu harus mengerjakan. Jika ada yang tidak mengerjakan maka kena sanksi kelas. Biasanya kemarin itu tidak mengerjakan tugas, maka dikenakan kemarin berdasarkan kesepakatan kelas itu harus memberi itu sanksi yang berupa alat tulis. Itu berdasarkan kesepakatan anak-anak sendiri. Jadi di situ siapa yang tidak mengerjakan tugas dengan bertanggung jawab dikenakan dengan memberikan yaitu alat tulis, baik itu berupa pensil ataupun penghapus ataupun poin seperti itu. Itulah yang menjadi kesepakatan kelas di kelompok 2. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 2 perwakilan yaitu dari Bu Fariha luar biasa dan Pak Jayadi juga memberikan kesempatan kelas yang sudah dilaksanakan di kelasnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, saatnya kita memberikan konsekuensi dan kita paparkan hasil diskusinya. Nah, ini yang pertama tadi dari kelompok 1 malu datang terlambat. Yang kedua masuk kelas tepat waktu dan yang ketiga berpakaian rapi. Nah, kemudian dari kelompok 2 tadi sudah disampaikan menjaga kebersihan kelas.
tertib saat belajar dan mengerjakan tugas dengan bertanggung jawab. Nah, tentu dalam kesepakatan ini ada satu konsekuensi, ya, apa yang sudah dilakukan pasti ada konsekuensinya. Yang pertama, jika datang terlambat menunggu di depan kelas. Tapi kan lapor kepala Oh ya, lapor kepala sekolah. Kalau diizinkan, silakan masuk. Ya, baik, terima kasih. Diingatkan. Yang kedua, jika tidak berpakaian rapi akan ditegur. Ya. Dan jika kelasnya masih kotor, maka pelajaran tidak dimulai. Yang keempat, jika berbuat gaduh ketika saat belajar, maka konsekuensinya harus belajar di luar kelas. Yang kelima, jika tidak mengerjakan tugas dengan bertanggung jawab, maka konsekuensinya mengerjakan tugas di luar guru. Nah, Bapak Ibu, nah tentu dari kesepakatan ini tentu kita punya konsekuensi juga, ya. Mudah-mudahan kesepakatan dan keyakinan kelas ini bisa kita laksanakan, bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing, ya. Nah, kemudian dari konsekuensi ini kita hadirkan, coba kita diskusikan ini terkait dengan budaya positif. Budaya yang positif yang sudah kita lakukan di SD kita, SD Jewet, yang pertama pembiasaan ketika datang bersalaman. Yang kedua kira-kira apa Bapak Ibu? Mengucapkan salam. Kemudian senyum, 5S. Ada lagi ini doa bersama setiap kali sebelum pembelajaran dimulai, ya. Kemudian menyanyikan lagu nasional, ya. Oke. Terus untuk guru agama mungkin kegiatan apa saja Pak Isom? Kalau agama ada doa pembiasaan yang biasa kita lakukan, ya, doa sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian ada pembacaan Asmaul Husna itu sebelum pembelajaran. Kemudian kalau 1 minggu sekali di hari Kamis itu ada pembacaan istighosah bersama di halaman sekolah. Baik, itu luar biasa, ya. Ada juga ini tadi yang belum saya sampaikan, praktek sholat ketika pelajaran agama. Ada diselipkan sedikit praktek sholat sehingga anak-anak itu bisa membaca doa sholat mulai dari niat sampai salam. Terima kasih. Itu kebiasaan yang sudah dilakukan di SD kita. Mudah-mudahan ini bisa selalu istiqomah nanti sampai anak-anak keluar dari SD kita, bahwa sekolah kita ini punya budaya positif, ya, yang membentuk karakter baik, kemudian berperilaku baik, dan juga guru-gurunya juga punya rasa memiliki kepada anak-anak, artinya berpihak pada murid. Sebagaimana seperti yang disampaikan oleh filosofi KAD Ki Hajar Dewantoro menyampaikan bahwa seluruh proses pembelajaran ini ditentukan kepada berpihak kepada murid. Artinya kita menghamba murid, semuanya orientasinya adalah murid, dan murid. Nah, itu dari yang perlu kita. Nah, refleksi yang dari kegiatan ini, kegiatan yang mungkin ada siswa yang berbuat kesalahan, maka kata kuncinya di sini, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Dan kata kunci yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, terutama kepada pembelajaran, pasti ada yang berbuat salah. Namun ada satu yang cara strategi bagaimana supaya anak ini tidak mengulangi kesalahan lagi. Dengan cara bagaimana? Tadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai manajer, guru sebagai manajer. Apakah guru sebagai penghukum? Kalau sebagai penghukum mungkin anaknya itu bandel nih. Gimana menurut Bapak Ibu? Apakah kita ini bisa menjadi penghukum atau bisa menjadi manajer? Sebaiknya seorang guru itu dalam hal manajer atau kepemimpinan itu bisa saja menggunakan model-model kepemimpinan. Jadi bisa sekali waktu paternalistis, sekali waktu demokratis, sekali waktu otoriter. Kenapa? Kan kita
lihat kondisi. Jadi bagaimana kondisi anak sekarang, apapun kita lakukan otoriter atau kita buat demokrasi atau kita kenapa? Karena anak butuh figur. Nah, ketika anak-anak itu melihat figur guru sebagai bapak, maka dia akan mencontoh. Nah, ketika anak itu butuh mengeluarkan pendapat dan sebagainya, maka di situ guru bisa bertindak seperti fasilitator. Tidak mungkin guru itu akan menjadi fasilitator terus, tapi sekali waktu. Karena itu perlu kita pelajari, kita pahami konsep-konsep tentang teori kepemimpinan, termasuk psikologi pendidikan dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa membuat kita akan berperan seperti apa kita ke depan. Baik, terima kasih luar biasa. Jadi saran dan masukannya, jadi guru itu bisa jadi manajer, bisa penghukum, bisa jadi teladan, bisa jadi fasilitator anak-anak, gitu ya. Ya, jadi bisa tergantung kondisi dalam permasalahan tersebut ya. Nah, terima kasih dari budaya positif ini, insya Allah sudah kita sebagai peran penting ya. Jadi filosofi KAD tadi sudah kami sampaikan, fokus pada perkembangan potensi anak. Tentunya anak ini tujuannya kita ini adalah memanusiakan manusia. Artinya apa? Bagaimana manusia ini menjadi rasa nyaman. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia tadi, bertahan hidup, punya kasih sayang. Nah ini butuh ya. Yang kemudian punya kekuasaan, kewenangan, dan kesenangan, healing. Jadi kita ini butuh healing juga. Iya, sudah lama kita perlu healing. Nah, kemudian nilai dan peran sebagai guru ya, penggerak. Selalu kerjasama, termasuk hari ini terima kasih Bapak Ibu sudah mau kerjasama dengan kegiatan ini terkait kita diskusikan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, visi kami adalah perubahan ya. Perubahan yang mana menciptakan lingkungan sekolah yang kembali lagi kepada rasa nyaman, aman, rasa memiliki. Itulah yang harus kita tumbuhkan di dalam sekolah kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Hasil diskusi ini nanti kita sampaikan juga. Nanti kita minta testimoni dari kelompok 1 Pak Jaidin, kelompok 2 dengan Bu Fariha, yang nantinya kita minta dari kegiatan ini nanti refleksinya bagaimana, apakah rasa senang, punya cita-cita dalam sekolah ini, punya inisiatif apa, nanti kita video sendiri ya. Terima kasih, kita akhiri diskusi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya beri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Pak Jaidin sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah tadi kita diskusikan mengenai budaya positif di sekolah kita, itu di sini secara pribadi ataupun secara umum saya sebagai guru mengharapkan nantinya bahwa siswa saya itu memiliki atau karakter yang menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, itu menjadi siswa yang memiliki pribadi yang kritis, kemudian merasa penuh hormat terhadap semua orang. Yang ketiga itu memiliki rasa bertanggung jawab yang tinggi. Itu yang diharapkan baik oleh saya secara pribadi ataupun oleh sekolah ini. Itulah yang ingin saya sampaikan. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Alhamdulillah kita telah berdiskusi begitu panjang tentang budaya positif di sekolah kita. Hari ini kita sudah menyelesaikan tentang budaya positif di sekolah kita, dan harapan kami dengan budaya positif ini anak-anak memiliki karakter, memiliki kesopanan dan rasa percaya diri yang tinggi, sehingga untuk membangun image atau pengetahuan yang
lebih luas, maka diperlukan masa perkaji. Dan kesopanan itu menunjukkan budaya kita sebagai orang Indonesia. Jadi pas sekali kalau budaya positif itu kita laksanakan, kita kembangkan di sekolah ini. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukrondian SPDSD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Yuwet Kenongo Porong. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang modul 1.4 demonstrasi kontekstual disiplin positif. Baik Bapak Ibu, bahwa kali ini saya akan menjelaskan tentang restitusi. Nah, restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Baik, kali ini saya akan memberikan praktek baik saya terhadap siswa tentang siswa yang membuang sampah sembarangan dan siswa yang tidak mengerjakan tugas dari guru. Yuk kita lihat bersama-sama video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Kalau ada yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh, bisa belajar bersama-sama. Baik anak-anak, saya ingin mendengar yel-yelnya SDN Yuwet Kenongo yang luar biasa. SDN Yuwet Kenongo. Saya bisa, kalau bisa kita juara. Luar biasa ya. Pagi ini kita belajar tentang mengatur kelas kita supaya kita ini nyaman di dalam kelas, membuat komitmen atau keyakinan kelas. Kalau di kelas supaya kelas kita ini tetap bersih, semangat belajar, caranya bagaimana? Tidak boleh rame, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau ada PR harus luar biasa. Jadi mau kemana? Sampah ya, silakan. Oke. Ya, pulang. Adi, itu sampahnya Adi ya? Iya. Sampah ini kalau dibuang pada tempatnya, apakah di sini tempatnya? Oh, nggak ada tempatnya. Mana tempat sampahnya? Yuk, coba ambil tempat sampahnya. Apa ini? Titian, ayo ambil itu sampahnya lah. Ini sampah sangat besar sekali Adi. Coba sampahnya, sini bawa sini sampahnya Mas. Itu tempat sampahnya juga. Nah, coba lihat, ini namanya tempat sampah. Gimana cara buangnya? Yuk. Nah, buang pada tempatnya ya. Kenapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Satu, supaya bersih ya. Tadi ya, kira-kira kita ini manusia yang punya salah ya, tapi kita tadi sudah sepakat di kelas kita harus bersih. Kalau mau bersih maka sampahnya dibuang pada tempatnya. Di mana tempatnya? Ya, tadi ya, merasa bersalah di ya, karena itu tidak boleh diulangi lah. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya. Baik. Baik, selanjutnya bagi yang ingin bertanya,
Siapa yang belum mengerjakan PR atau tugas dari Pak Dian? Kemarin kita sudah belajar. Terus ada satu tugas yang diberi Pak Dian, yaitu mengerjakan tugas di rumah. Boleh dibantu ayah, boleh dibantu ibu, kakak, nenek. Pak, nenek boleh bantu, boleh, supaya keluarga kita tahu ternyata tugas itu penting. Nah, saya coba lihat. Ini Aisyah, Aisyah belum ngerjakan ya? Kenapa Aisyah tidak ngerjakan? Lupa, ketiduran ya? Oh, tiduran, capek habis UDM. Iya. Nah, oke. Aisyah tidak mengerjakan tugas. Kita tahu kesepakatan di kelas apa? Kalau ada tugas harus dikerjakan. Ya, Aisyah merasa bersalah. Ya, nanti kalau ada tugas lagi dikerjakan apa tidak? Dikerjakan. Terima kasih ya. Jadi kesepakatan di kelas ini supaya kita tidak boleh melanggar. Ya, kita tahu. Oh iya, tadi kan Pak Dian sudah memberikan kesepakatan bersama-sama. Ya, tidak boleh buang sampah. Ada lagi tadi siapa bilang tidak boleh ramai di kelas, harus mengerjakan tugas atau PR. Ya, baik, terima kasih pada hari ini. Semoga belajar kita senantiasa bermanfaat untuk diri kita dan untuk di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.